Untuk saudari JA tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi ini yang mungkin bisa sampaikan teman-teman semuanya. Nanti hasilnya seperti apa, tidak usah kita berandai-andai. Ya, kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Kan baru satu menit. Gantian guys. Awas. Mau teh. Dapat. Bang Dewa tuh naik. Astagfirullah. Lanjut kita dulu. Ini padahal kan tadi cuci tangan. Masa? Sebelum masuk cuci tangan dulu. Ya Allah. Ini apa sih dulu? Gantian. Ya polisi ini. Tempel. Kaliman silop bang bercuma. Enggak banyakin aja. Udah ngopi semua ini. Saya serahkan pada Pak. Berdiri ke dia. Biarin. Jangan lupa. Banyak requestannya. Jali ini sengaja nih kampret. Ayo sikat Bang Dewa. Masih lama itu. Pesan. Lama. Reaktif. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Yang kedua, bahwa ada media asing ya. Iya benar Pak. Ada media Inggris ya. Ada media Inggris mengatakan bahwa hukum Indonesia itu kejam gitu ya. Ya. Hukum Indonesia ini. Nah, ini yang harus diluruskan gitu. Ya, bahwa di Indonesia itu ada undang-undang pornografi. Ya, di setiap negara itu lain kulturnya. Ya, di setiap negara itu lain sistem hukumnya juga gitu. Umpamanya di Inggris itu sistem hukumnya common law ya, sama juga dengan negara yang pernah dijajahnya. Sedangkan Indonesia itu menganut civil law. Ya, civil law itu hampir semua jajahan Belanda atau jajahan orang-orang Eropa yang menganut sistem hukum civil law, itu sistem hukumnya sama. Nah, ya, itu satu. Terus yang kedua, apa bedanya common law civil law? Kalau common law itu hukumnya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga dia tidak tergantung pada undang-undang, tergantung pada putusan. Karena di pengadilan dan juga ada juri, selain hakim ada masyarakat yang mengadili untuk mengadili. Sedangkan di civil law itu hukumnya adalah dibuat oleh penguasa, dalam hal ini presiden dan DPR. Nah, itu satu. Yang kedua, faktornya adalah bahwa di masing-masing negara itu menganut filosofi hidup yang liberal dan non-liberal. Nah, itu juga bisa membedakan. Nah, liberal artinya dia sangat menghargai hak asasi manusia sampai soal-soal yang paling sensitif sekalipun gitu. Seperti umpamanya itu tadi ya, menghormati orang yang membuat video untuk dirinya sendiri ya, tapi juga tidak
tidak melarang untuk penyebarannya umpamanya seperti itu. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ya, kalau Komnas Perempuan sendiri melihat sebenarnya GA ini sebagai korban ya, korban kekerasan berbasis gender cyber ya, karena dokumen pribadi disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin pemilik dokumen tersebut. Sehingga penetapan GA sebagai tersangka itu sebenarnya tidak tepat, karena apa yang menjadi privasi GA itu bukan perbuatan tindak pidana. Seharusnya yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana adalah pelaku penyebarluasannya. Sesuai dengan Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 itu menyatakan bahwa untuk dokumen pribadi kepentingan sendiri itu tidak termasuk dalam ranah pidana. Sehingga Komnas Perempuan melihatnya GA ini sebagai korban dan tidak seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penetapan tersangka itu layaknya tidak dilakukan oleh kepolisian, karena tadi saya sampaikan bahwa GA ini statusnya sebagai korban kekerasan berbasis gender online atau cyber, karena yang melakukan penyebarluasan adalah orang lain yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak merugikan untuk korban, yaitu GA di sini, yang memang gambarnya tersebar luas karena pelaku penyebarluasan. Jadi penetapan tersangka yang dilakukan kepada GA ini bagian dari aparat penegak hukum tidak sensitif pada kasus yang terjadi. Karena kalau kita bicara tentang kasus kekerasan berbasis gender online melalui penyebarluasan konten pornografi, itu kan tidak hanya terjadi dalam kasusnya GA, tapi ini kasus berulang. Yang sangat penting bagaimana membaca telaah undang-undang pornografi ini, subjek yang melanggar itu siapa sebenarnya. Dalam konteks GA ini, beliau adalah korban, dan penetapan tersangka ini bertentangan juga dengan undang-undang pornografi karena sudah diatur secara penyimpanan dokumen pribadi itu tidak masuk dalam ranah pidana. Ya, kalau dari Komnas Perempuan itu ada rekomendasi dari siaran Komnas Perempuan, satu, Kepolisian Republik Indonesia untuk satu, memfokuskan dan menyegerakan penanganan penyebaran video bermuatan intim tersebut pada proses hukum dari pihak yang melakukan penyebarluasan, bukan kepada GA dan kawannya yang ditetapkan penyebarluasan, karena itu pelaku tindak pidana. Yang kedua, menghentikan penyidikan pada pihak dirugikan atas penyebarluasan muatan intim yang dimaksudkan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri yang sesuai dengan ketentuan hukum bukanlah merupakan tindak pidana. Yang tadi saya sampaikan, dokumentasi memilikan pribadi yang disimpan secara pribadi itu tidak ditetapkan sebagai tersangka, dan ini bukan perbuatan melanggar hukum pidana. Ya, kalau kita melihat perempuan korban kekerasan berbasis gender online atau cyber ini, kalau korban memiliki anak pasti akan berdampak kepada anak, dan proses-proses hukum yang dihadapi ini juga akan mengakibatkan munculnya jarak antara orang tua dan anak, karena tadi fokus pemeliharaan anak atau pengasuhan anak ini akan terpecah dengan proses hukum yang sedang dijalankan gitu, atau yang sedang dijalani. Dan ini juga menjadi concern bagaimana kerentanan perempuan menghadapi kasus hukum di mana dia adalah korban kekerasan berbasis gender online atau cyber yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memikirkan haknya dengan korban itu sendiri.
Jadi kalau misalnya jadi gini, kalau kita lihat nggak cuma satu bagian, kita lihat beberapa bagian bahwa ada pertanyaan sebelumnya misalnya bikini atau lingerie gitu misalnya, terus kemudian ibu atau Gempi, ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Polanya Gisel itu dia mikir terus jawab atau nggak langsung ketawa terus jawab seperti itu. Nah khusus untuk pertanyaan yang sifatnya selingkuh atau diselingkuhin, dalam proses dia menjawab, dia ngelihat ke bawah dulu gini, gitu. Terus tangannya ada beberapa penanda gini. Jadi tangannya gerak ini, jadi ada tangannya gerak ini gitu ya. Terus matanya ngelihat ke bawah ke arah lain dulu. Terus kemudian ketika habis ketawa, tek gitu ada di sini tegang gitu. Ada 3 sinyal penunjuk bahwa dia saat itu stres sebetulnya ketika ditanya pertanyaan itu. Jadi kalau saya ngelihat bahwa pertanyaan itu membuat dia nggak nyaman. Tetapi dia memilih diselingkuhin dan kata-katanya adalah kalau diselingkuhin kan sakit ya, seolah-olah dia ingin ngasih tahu bahwa gue udah pernah loh diselingkuhin, jadi gue lebih memilih untuk selingkuh. Jadi yang terlihat ada perasaan tidak nyaman sebetulnya ketika dia milih untuk selingkuh. Sebetulnya dia nggak merasa nyaman di situ. Nah dan plus dia tambahin kata-kata kalau diselingkuhin kan sakit ya, nadanya turun ceng gini ya. Itu artinya bahwa dia ingin nunjukin secara tidak langsung bahwa ya kalau dia memilih selingkuh karena sudah diselingkuhin duluan misalnya kayak gitu sih sebetulnya yang saya lihat. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Iya non, Coba kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Jadi karena gini loh, kalau misalnya misalnya saya ditanya selingkuh atau diselingkuhin, saya mikir misalnya selingkuh gitu misalnya, udah selesai. Kalau ditanya kenapa, ya lebih enak kayaknya ya, atau kalau selingkuh kan sakit baru kayak gitu. Kali ini nggak ada pertanyaan kenapa dari Dedi. Dia langsung bilang kan diselingkuhin kan sakit ya gitu, sambil beda intonasi gitu loh maksudnya. Nah berarti ada sesuatu di situ. Itu menurut analisa saya bisa saja salah, tapi kan kita tahu bahwa ada hukum aksi reaksi, ada hukum bahwa kondisi-kondisi yang tidak diketahui kita sebagai orang umum. Karena orang yang di luar sana kan banyak, orang yang kelihatannya istilahnya putih ternyata dalamnya hitam, kan banyak kayak gitu. Ya kita nggak bisa bilang bahwa Gisel itu baik atau buruk, atau Gading itu baik atau buruk, kita nggak tahu loh rumah tangga mereka. Jadi buat saya analisa saya dari kata-kata Gisel itu kayak tadi. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu ternyata ada lagi. Jadi ya udahlah gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.